Pemirsa, terjadi ledakan keras di asrama Brimob Jalan Gresik, Kerembangan, Surabaya. Ledakan tersebut terdengar hingga radius 3 km sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat pada Senin siang. Sejumlah korban ledakan di markas Brimob Subden Jibom Detasemen Gegana Polda Jawa Timur langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Terjadi ledakan, aku Brimob. Jalan Gresik, depan Mako Kodim. Yang dikira pengeboman depannya asrama Brimob. Namun untungnya tidak ada korban jiwa atas kejadian ini, dan ini semoga sebagai pelajaran dan peringatan untuk kedepannya. Alangkah baiknya jika belum memadai fasilitas dan gudang yang sudah memenuhi standar, kalau belum memadai lebih baik dialihkan dulu tempat penyimpanannya, ya kan, dari tidak boleh dekat dengan arus listrik dan mungkin lainnya. Hal itu mungkin ada yang lebih ahli untuk menentukan SOP untuk penyimpanan bahan-bahan tersebut. Beberapa ambulan berdatangan baik dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak maupun kendaraan dari Brimob membawa beberapa korban luka untuk mendapatkan perawatan medis di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim. Kapolda Jatim Irjen Pol Imam Sugianto memastikan dari peristiwa ledakan bahan peledak low eksplosif ini tidak ada korban jiwa. Hanya saja kerugian material yakni bangunan kantor di markas Brimob serta mobil D-Max berisi peralatan penjinak bom. Ledakan ini terjadi di gudang yang merupakan gudang penyimpanan bahan peledak. Bahan peledak itu terdiri dari beberapa barang yang temuan bahan peledak seperti bondet, kemudian bahan-bahan peledak yang dipakai untuk bom ikan dan lain-lain itu yang rencananya memang akan didisposal. Dan kemudian di gudang itu juga terdapat bahan-bahan seperti black powder, sepul petasan, itu kurang lebih 1 kg. Dahsyatnya ledakan di markas Satbrimob Polda Jatim tersebut membuat sejumlah rumah dan warung rusak. Diduga ledakan tersebut berasal dari sisa-sisa temuan mortir zaman Belanda yang belum dimusnahkan. Sementara aparat Lab 4 Polda Jatim, Gegana, Inavis, dan di backup tim Reskrim Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya melakukan olah TKP di dalam Mako Brimob Jalan Gresik, Surabaya. Pada jatuh ya? Kalau ini enggak, cuma kacanya aja. Kaca pecah. Banterin nemen, Mas. Itu loh, Man. Saat apa Ibu tadi ada ledakan tadi? Saat lagi ngapain? Mau masak. Mau masak. Terus gimana ledakan? Wah. Keras. Keras ya? Iya. Sementara itu, Selasa kemarin, 10 anggota Brimob yang mengalami korban luka akibat ledakan di Mako Brimob pada Senin siang sudah dilakukan pemeriksaan mendalam dan tidak ada luka yang signifikan, sehingga berdasarkan analisa dokter, kemarin ke-10 anggota tersebut akan dipulangkan dari Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim, karena hanya mengalami luka ringan saja. Dampak dari ledakan ini, itu ada korban anggota kita 10 luka ringan. Seperti diberitakan, katanya ada korban meninggal, saya pastikan sore hari ini tidak ada. Sementara itu, peristiwa musibah lainnya terjadi di Bandung. Bencana tanah bergerak terjadi di Kampung Cigombong, Desa Cibeduk, Rongga, Kabupaten Bandung Barat, Senin lalu. Dampak kerusakan dari tanah bergerak tersebut mengakibatkan 194 warga di Kecamatan Cigombong, termasuk lansia, wanita dan anak-anak bertahan di Masjid Agung. Warga korban tanah bergerak ini memilih tidur beralaskan tikar di pengungsian lantaran rumah mereka luluh lantah nyaris ambruk akibat musibah tanah bergerak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sesama manusia prihatin dan sekaligus juga mawas diri lah. Kita yang punya hidup bukan bencana kita, tapi rencana yang maha kuasa, dan itu yang harus kita pelajari semaksimal
semaksimal mungkin kita berlaku yang baik terhadap semua ciptaannya, dan kita harus merawat supaya itu terhindar dari bencana-bencana, walaupun bagaimana tetap bencananya adalah yang paling pasti terjadi dalam hidup kita. Sedikitnya 48 rumah di Desa Cibeduk, Kecamatan Rongga, Bandung Barat retak dan terbelah di bagian tembok dan pondasi akibat bencana tanah bergerak. Seluruh rumah dan posyandu bahkan ambruk akibat tanah bergeser sejauh 4 meter. Tidak hanya itu, sejumlah akses jalan juga amblas sedalam 10 meter. Ada pergerakan tanah cuma antara 20 cm sampai 30 cm. Yang perubahan sekarang gitu, dari semula gitu. Cuma yang kelihatan dari di bawah itu udah ke sawah, masuk sawah itu urugan tanah dari sini udah ke sawah, balong udah tertutup di bawah itu, cuma itu Pak. Dari penyelidikan awal, BNPB menyebut bencana tanah bergerak terjadi karena adanya lapisan tanah di atas bangunan SD yang tidak bisa menyerap air dan labil. Bela sungkawa sedalam-dalamnya untuk para korban bencana, dan semoga kita diberi kekuatan, keikhlasan menerima bencana ini, dan sekaligus kita mulai mawas diri terus mendekatkan diri kepada Allah. Nah, mungkin dalam situasi sekarang kurang kondusif, jadi beberapa hari ini mereka bakal tetap di tempat pengungsian. Mari mungkin kita berbondong-bondong datang ke tempat itu, tapi tetap berhati-hati karena situasinya belum kondusif. Kabar duka kembali menyelimuti keluarga pesohor tanah air. Kali ini ayahanda Bim Bim Sleng, Sidarta Manghurudin Sumarno, meninggal pada Senin kemarin pada pukul 21:27 waktu Indonesia Barat di sebuah rumah sakit di Jakarta Senin lalu dalam usia 88 tahun. Usai disolatkan, jenazah almarhum dikebumikan usai zuhur Selasa kemarin di TPU Karet Bifak, Jakarta. Jenazah almarhum berangkat dari rumah duka di Jalan Potlot Duren Kalibata, Jakarta Selatan. Menurut Bim Bim, ayahanda sudah sejak setahun terakhir ini keluar rumah sakit. Sebelum meninggal, tubuh almarhum Sidarta sempat menggigil hingga harus dilarikan ke rumah sakit terdekat. Almarhum sempat didiagnosa ada masalah di jantung dan paru-paru. Almarhum Haji Sidarta Manghurudin bin Haji Sumarno Cokroatmuju. Kediaman kami, rumah almarhum. Sakitnya udah lama. Sejak kapan sih? Tahun lalu ya. Udah keluar masuk rumah sakit udah dari tahun lalu. Hampir 1 tahun udah on off gitu. Ntar masuk. Baik. Infeksi paru-paru dan harus minum pengencer darah karena ada jantung. Ya sempat ada sesak ya. Pikir ada sesuatu dari paru-paru. Jadi ada banyak slime. Nah, tapi ternyata paru-parunya baik-baik aja. Terus habis itu saturasinya menurun, ya mungkin usia juga kan, udah 88 tahun. Lihat dia udah kayak gitu ya, ininya, sakitnya. Ya masa kita nggak lepas. Lebih baik dilepas, supaya dia juga lega sampai di sini gitu. Di mata Bim Bim dan keluarga, mendiang ayahanda merupakan panutan keluarga dan dirinya dalam bermusik. Orangnya suka gitu, tiba-tiba. Pokoknya semangatnya tinggi. Apalagi kalau selain itu konser terakhir nonton sama Bunda ya, Papa. Jadi ulang tahun Sleng 40, ikut duduk. Iya. Pokoknya Papa tuh selalu kan emang orangnya ini banget ya, gagah gitu kan, masih semangat. Nanti tiba-tiba kita nontonnya di backstage atau nggak di pinggir panggung, dia di tengah-tengah di antara penonton, di antara slankers. Nanti kita pas mau selesai nyariin mana nih Papa. Pernah suatu saat nggak ngomong nggak apa, tiba-tiba slankers, aku ketemu Pak Sidarta jatuh ke selokan. Jadi dibantuin slankers karena dia nggak bilang nggak apa, nonton di Ancol, nonton paling belakang, kedorong. Ngelupain? Iya, susah lupa apa kenangan. Oh, itu terlalu diem, nggak mau. Kalau dia lagi sehat gitu, gini-gini aja dong.
Nggak ngomong, nggak apa. Irit ngomong. Ya, irit ngomong tapi tangannya jalan terus. Kalau dia sih selalu orangnya dibilang harus on time kalau janji sama orang. Harus on time. Itu yang Mas pegang sampai sekarang. Kalau janji jam 8, setengah jam sebelumnya udah sampai. Sejumlah selebriti tampak datang melayat ke TPU Karet Bifak, terlihat Bunga Citra Lestari dan suami Tiko Aryawardana hadir di pemakaman. Sambil jalan Mas ya, maaf ya. Maaf ya. Stop, awas mobil. Sama gue nggak omsetnya selalu berpikir, selalu bekerja. Itu yang jadi motivasi gue bahwa selama kita masih ada tenaga, tetap berpikir, tetap bekerja, tetap berkarya. Itu kayak message yang nggak terucap dari beliau, tapi yang gue rasa karena sampai aku masih kota umur 80 tahun masih kerja, masih kerja. Rekan-rekan Bim Bim yang merupakan musisi yang memulai karir di Gang Potlot, Kalibata, juga ikut merasakan sedih serta kehilangan. Salah satu di antaranya yakni musisi Ana Hermansyah, juga rekan sesama musisi di band Slang. Ini kan rumahku. Ya, dia bapak. Dia banyak yang memberi masukan dulu. Ya, beliau ini orang yang sangat menginspirasi ya. Sebenarnya persis kayak Bunda berdua. Jadi Bunda Yvette, bapak itu menginspirasi banget karena dekat sama kita semua waktu tinggal di sini. Aku kan tinggal di sini lama, hampir 3 tahun. Jadi benar bapak itu menginspirasi lah. Jangannya beliau yang aku ingat adalah, Nang, kamu jangan pernah putus asa. Beliau itu selalu mengajarin anak-anak di sini untuk selalu tidak putus asa. Karena perjuangan itu, ya kalau kita meninggal selesai. Selama masih hidup, jangan pernah tidak kreatif gitu juga. Itu bapak yang